wabarakatuh. Perkenalkan saya Febriana Suci Abbas, Prodi PGMI 2 semester 1. Materi yang saya buat yaitu posisi umat Islam di tengah pluralitas agama. Pluralitas adalah paham atas keberagaman untuk dapat hidup secara toleran di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat di sini merupakan masyarakat yang majemuk baik secara budaya, agama, bahasa, politik, dan sebagainya. Pluralitas juga disebut dengan pluralisme. Perbedaan ras dan bangsa hanyalah sebagai pertanda dan identitas dalam pergaulan internasional. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa supaya kamu saling kenal-mengenal dengan baik. Sesungguhnya semulia-mulia kamu pada sisi Allah ialah yang paling takwa." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Keberadaan pluralitas agama. Islam mengakui pluralitas sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Islam mengakui adanya perbedaan bangsa dan suku, etnis dan bangsa, bahasa. Keberagaman ini tidak bisa dihapus, tapi Islam mampu mengatasi keberagaman atau perbedaan dari mana? Yang pertama, Islam ditunjukkan bagi seluruh umat manusia. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 158, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku Muhammad adalah utusan Allah untuk kamu semua. Ini menunjukkan bahwa syariat Allah adalah untuk seluruh umat manusia. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan demikian, mengapa kita ragu? Kita ini berasal dari Allah. Bukti Islam mampu mengatasi keragaman adalah pernah diterapkannya Islam ke seluruh masyarakat. Pada abad ke-8 hingga awal abad ke-20, Islam meliputi 3 benua. Sewaktu itu di bawah kepemimpinan Bani Umayyah hingga Bani Utsmaniyah di Andalus, Rusia, kini Spanyol dan Portugis. Islam menaungi 3 umat, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Demikian juga di Yerusalem dan seluruh bagian dunia Islam, termasuk Indonesia. Saat itu berbagai suku, etnis, bahkan agama hidup berdampingan secara damai. Berdasarkan nas-nas Al-Quran tersebut di atas, juga dapat diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya tidak hanya berupa satu bangsa, suku atau golongan, akan tetapi berbangsa-bangsa, bernegara-bernegara, dan sebagainya, supaya mereka dapat menjalin lakukan interaksi, saling kenal mengenal di antara mereka. Di samping itu diberi hak kebebasan, tidak ada paksaan dalam beragama, masuk agama Islam. Sikap yang mencerminkan pluralitas antara lain sebagai berikut. 1. Hidup dalam perbedaan atau sikap toleransi atau tasamuh. Sikap menerima orang lain yang berbeda secara pemandangan tentang jalan hidup secara pribadi kita. Yang kedua, saling menghargai, mendudukkan semua manusia dalam relasi kesetaraan. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Yang ketiga, sikap saling percaya. Rasa saling percaya adalah salah satu unsur terpenting dalam menjalani hubungan antara sesama manusia dalam suatu kultural ataupun masyarakat. 4. Interdependen atau sikap saling membutuhkan atau saling ketergantungan. Manusia adalah makhluk sosial atau homo socius. Antara satu dengan yang lainnya adalah saling membutuhkan dan saling melengkapi. Sebagai kesimpulan, Islam sangat indah dan menakjubkan yang selalu menjaga toleran, kedamaian, kerukunan, keadilan, dan keanekaragaman. Seperti perjanjian tertulis oleh Nabi Muhammad SAW yang lebih populer disebut Piagam Madinah, yang berisi tentang pengakuan eksistensi agama dan akidah masing-masing, kesepakatan untuk sama-sama membela negara Madinah dan mempertahankannya dari bahaya luar. Untuk keseluruhan umat ini, Piagam Madinah menegaskan pentingnya persaudaraan dan persatuan diwujudkan dalam kehidupan antar golongan dengan menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan umum bersama dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, Islam sangat menghormati keanekaragaman di masyarakat dunia yang sifatnya heterogen. Dengan Piagam Madinah ini, Nabi SAW
SAW telah menerapkan prinsip-prinsip toleransi dan mengakui tentang adanya pluralitas